Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dike Rihandika Yulianita Purnamasari, SPD. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMK Bina Mandiri Kota Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Indrapata PGRI dengan nomor peserta 2015 027 97587. Saya akan mengikuti uji kinerja di SMK Bina Mandiri Kota Bekasi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap bukunya? Belum. Katanya sudah siap belajar, tapi bukunya tidak dikeluarkan. Nah, keluarkan dulu coba bukunya. Ya, kalau mau belajar bukunya itu dikeluarkan dulu, jangan bukunya disimpan di tas, kan? Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang energi dan perubahannya. Ya, kita lihat capaian pembelajarannya apa aja sih? Nah, di capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya. Kita waktu pertemuan pertama sudah belajar tentang penulisan ilmiah ya, karya ilmiah. Kemudian membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya. Ini sudah kita pelajari? Sudah. Zat dan perubahannya? Sudah. Energi dan perubahannya? Baru akan kita pelajari ya. Nanti juga ada bumi dan antariksa, ruangan dan konektivitas antara ruang dan waktu. Nah, ini dari keruangan sampai dengan perilaku ekonomi dan kesejahteraan kita akan pelajari di semester 2 ya, atau di semester genap. Kemudian peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahlian. Nah, bidang kalian apa sih? DKV atau desain komunikasi visual ya. Nah, berarti nanti pelajaran ini harus kamu aplikasikan dalam jurusan kamu, entah membuat gambar atau membuat poster, membuat komik. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini adalah pertama, memahami konsep usaha, energi, dan daya. Usaha kemarin sudah kita pelajari, sekarang kita akan belajar tentang energi. Memahami konsep bentuk dan perubahan energi meliputi energi potensial, kinetik, listrik, kalor, serta cahaya. Memahami sumber-sumber energi dan energi terbarukan, merancang media pembelajaran berupa poster energi dan perubahannya. Model pembelajaran kali ini yang akan kita gunakan adalah model PJBL, yaitu Project Based Learning. Berarti tujuan akhir nanti kalian harus membuat suatu project yang akan ditampilkan. Bagaimana penilaiannya? Nah, penilaian ini ada 3. Pertama, penilaian individu, kemudian penilaian LKPD, dan penilaian produk per kelompok. Oke, perhatikan gambar video berikut. Oke, sudah lihat? Sudah. Ada beberapa pertanyaan dari video tersebut. Pertama, bagaimana keadaan awal ketika pemain skateboard berada di puncak lintasan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan.
Ya, jadi tadi sebelum meluncur pemainnya berdiri dulu ya di ujung lintasannya ya. Iya, Bu. Sambil ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain ya, diam aja menjaga keseimbangan. Kemudian, apakah ada gerakan dari pemain tersebut setelah meluncur pada lintasan? Ada gerakannya nggak sih? Ada gerakan nggak pada ketika si pemain ini meluncur atau turun? Ada nggak? Gerakannya itu tadi tambah cepat. Tambah cepat, ya meluncur dari atas ke bawah. Yang tadinya dia diam, turun lama-lama cepat ya. Kenapa bisa cepat? Nah, nanti akan kita pelajari. Lalu apakah kalian bisa merancang? Kira-kira bisa nggak sih bikin media pembelajaran yang menarik? Nah, ibu kan menampilkan video nih, biar kalian tertarik bisa belajar tentang teknologi. Bisa nggak kalian bikin? Bisa. Kami akan coba membuat poster yang Poster ya, sesuai dengan jurusan kalian ngedesain. Berarti karya posternya harus lebih menarik dari yang ibu tampilkan. Nah, cakupan materinya yang pertama ada tentang, kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, energi listrik, kalor, dan energi cahaya. Kegiatan yang akan dilakukan pertama menyiapkan penugasan proyek, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil dan evaluasi pengalaman belajar. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya, buat kelompok. Kita mulai dengan tahap mendesain proyeknya dulu. Oke, silakan membuat kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Yo, duduk berdasarkan kelompok biar ibu bisa membagikan LKPD. Silakan dibuat desainnya sambil diisi LKPD-nya. Dilengkapi.
pakai ADN. Nah, silakan dimulai. Ayo. Tika. Nanti gede kecil. Di Zoom nggak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama kelompok empat ingin mempresentasikan tentang energi potensial gravitasi. Tapi pertama-tama perkenalan dulu ya. Kenalin, saya Hela Rizky Febrianti. Sampai saya dulu guys ya. Saya Mila Madalita. Oke. Udah kenal semuanya kan? Udah. Kemudian ini satu. Untuk pengertian dan gravitasi kehidupan sehari-hari akan dibacakan oleh Nurul. Pengertian energi potensial gravitasi. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Energi potensial disebut juga dengan energi diam karena benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi jika benda tersebut bergerak, maka benda tersebut mengalami perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia bisa berdiri dengan tegak di permukaan bumi. Manusia bisa tidur dengan tenang di atas kasur. Air terjatuh ke bawah, kelapa jatuh ke kanan, pesawat bisa mendarat ke bumi, batu bisa terlempar ke bawah. Oke, untuk fungsi energi potensial dan manfaat dari gravitasi akan dibacakan oleh Alvina. Suaranya agak kenceng ya. Untuk fungsi energi potensial gravitasi, fungsi dasar dari energi potensial gravitasi suatu sistem ini didefinisikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan dari keadaan diam ke keadaan tegang atau gaya dinamis. Manfaat gaya gravitasi: 1. Buat benda memiliki gerak. 2. Menjaga kestabilan kehidupan. 3. Prinsip yang mendasari penerbangan. 4. Menjaga benda tetap di tempatnya. 5. Olahraga dan hiburan. Oke, untuk faktor dan rumus energi potensial akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya energi potensial gravitasi suatu benda? Berdasarkan persamaan energi potensial besar, energi potensial dipengaruhi oleh 3 besaran, yaitu massa benda, posisi atau ketinggian benda, dan kecepatan gravitasi. Dan untuk rumusnya itu untuk rumus energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan M kali G kali H, atau EP seperti energi potensial atau joule, satuannya joule. M untuk massa benda atau satuannya kilogram. Gaya gravitasi bumi atau biasanya 10 meter second kuadrat, atau H
kemudian benda atau ketentuannya meter. Ya, sekian dari poster kami. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau bertanya? Oh, itu Deva. Oh, Deva. Silakan Deva. Bagaimana hubungan energi terhadap usaha perubahan energi potensial? Saya ingin menjawab pertanyaan jika perubahan energi potensial benda di jika perubahan energi potensial benda dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah bersifat positif, delta rumusnya itu delta energi potensial sama dengan usaha. Jika perubahan energi potensial benda dari kedudukan yang lebih rendah ke kedudukan yang lebih tinggi, maka rumusnya itu delta energi potensial sama dengan min usaha, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan daya berat benda adalah selisih dari energi potensial. Tadi ada permasalahannya. Dari yang tinggi Dua apa saja? dari lebih tinggi ke rendah, F-nya delta F-nya sama dengan apa? usaha usaha. Oh, usaha. Nah, kan Usaha hati-hati dengan konsepnya ya. Sudah, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Apakah energi potensial terbagi lagi? Jika iya, apa saja itu? Saya bisa dijawab. Energi potensial dibagi menjadi dua. Satu, energi potensial keluar. Energi potensial keluar disebabkan oleh gaya gravitasi kedua. Misalnya medan gravitasi. Yang kedua, energi potensial dalam. Energi potensial yang disebabkan oleh gaya-gaya dari di sendiri. Misalnya sifat pemegasan. Ya. Sudah? Tidak ada yang mau tanya? Wah, tuh. Ini Bu. Ya, simbolnya apa? Oh, kesimpulannya. Untuk kesimpulan, Jadi gitu. oleh benda karena posisinya dalam medan gravitasi. Kesimpulan umumnya adalah bahwa energi potensial gravitasi meningkat dengan ketinggian dan bergantung pada masa benda serta pencepatan gravitasi. Saat benda jatuh atau naik, energi potensial gravitasi berubah menjadi energi kinetik atau sebaliknya sesuai dengan hukum pengolahan energi. Sekian, terima kasih. Ya, sudah ya. Saya tutup. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan. Ya, tolong dimaafin ya. Namanya juga saya baru pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya dong. Selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Boleh. So sweet, Kiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang berjudul energi kinetik. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya nama aku Hansa Siti Lutfia. Aku namanya saya Zahra. Saya Ketua Kita Sari.
Jangan ngumpet kalau Saya Muhammad Salah Saudara. PPD-nya Ya silakan dipresentasikan gimana? Saya akan menjelaskan pengertian energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tenaga gerak. Oleh sebab itu, benda yang bergerak pada kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Sementara benda yang diam tidak bergerak tidak mempunyai energi kinetik. Tapi nggak temennya lagi presentasi. Rumus energi kinetik. Persamaan energi kinetik dihitung dengan energi kinetik sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Persamaan energi kinetik, M adalah massa, V adalah kecepatan benda. Contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari, membangkitkan listrik tenaga air, membangkitkan listrik tenaga air ini bisa menghasilkan energi listrik karena pergerakan yang dilakukan oleh turbin. Jadi pembangkit listrik ini mulai bekerja ketika turbin digerakkan oleh air yang deras. Kemudian turbin yang memutar akhirnya menghasilkan listrik. Yang kedua, berjalan dan berlari. Berjalan kaki ini termaksud energi kinetik yang dihasilkan oleh manusia. Ketika berjalan atau berlari, bagian tubuh melakukan koordinasi agar bisa digerakkan. Salah satunya adalah kendaraan memakai tenaga pasti akan menghasilkan bunyi ulang dan merupakan perubahan yang terjadi dari energi menjadi energi ketika disuruh pasti akan bergerak. Kesimpulan dari energi kinetik, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya enggak? Ya, gini. Soalnya kencang nggak kedengeran. Pada sebuah benda yang belum pada bidang ini, bagaimana besar energi kinetik? Saya ingin menjawab. Pada benda yang meluncur, energi kinetiknya akan semakin besar setara dengan kecepatan bendanya. Ada lagi enggak? Diri. Berikan contoh-contoh benda yang memiliki energi kinetik. Saya jawabnya, satu peluru yang ditembakkan, dua air yang mengalir, tiga buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, empat air angin yang bertiup. Ada yang lagi mau bertanya? Ada. Guys, sekian sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya. Terima kasih sudah semua ya presentasi ya. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Yuk, kita tonton dulu videonya. Ya.
Ya, jadi ini tadi yang energi kalor sebenarnya delta S sama dengan Q ditambah dengan usahanya. Ya, kesimpulannya bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Hukum kekalahan energi tadi berbunyi apa? Bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan jumlah energi pun selalu tetap, tidak ada perubahan atau berkurang sedikit pun. Ya. Energi bisa dibagi dalam beberapa bentuk. Ada energi potensial, kemudian tadi udah dibahas energi kinetik, apalagi energi listrik, ya, energi panas atau kalor, energi cahaya. Nah, itu termasuk dalam macam-macam energi. Di mana hubungan usaha dengan energi adalah bahwa energi sama dengan perubahan dari energi potensial. Ya, jadi usaha itu adalah perubahan energi potensial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Saya mau tanya Manurul. Dari kesimpulan, jangan dilihat nih. Dari kesimpulan tadi, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ya, kemampuan melakukan suatu kerja atau usaha. Nah, beri tepuk tangannya dong. Sahlan. Energi apa aja tadi yang sudah kita pelajari? Pertama energi kinetik, kedua energi potensial, ketiga energi cahaya, keempat energi kalor, kelima energi listrik. Ya, itu termasuk dari macam-macam energi. Beri tepuk tangannya buat Sahlan dulu. Dan terakhir, saya mau tanya sama Hana. Mana Hana? Hana? Masih ingat tadi bunyi hukum kekalahan energi? Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain serta jumlah energi selalu tetap. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya buat Hana. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita masuk pada energi terbarukan dan tidak terbarukan, dipelajari terlebih dahulu ya di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam